Berjumpa kembali dengan saya, Sukaisi SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN 1 Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan kegiatan wawancara dan mewawancarai kepala sekolah untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya ucapkan terima kasih banyak atas luangan waktu Ibu pada hari ini sehingga kita bisa bertemu dalam kegiatan wawancara terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, khususnya Ibu yang sudah lama menjadi kepala sekolah tentunya sudah banyak pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Ibu, boleh ya? Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Masalah dilema etika dengan rujukan moral. Ini dua kasus yang berlawanan ya. Dilema etika ini kita dihadapi dengan dua kasus yang sama-sama baik ya, sama-sama mempunyai nilai kebaikan. Sedangkan rujukan moral itu salah satu, ada yang baik, ada yang salah. Nah, untuk mengidentifikasi apakah dia termasuk dalam dilema etika kasus itu atau dengan masuk dalam rujukan moral, ini perlu kita mengidentifikasi dulu. Yang perlu kita lakukan itu kita melakukan pengamatan dulu, ya. Melakukan pengamatan ini perlu kita libatkan beberapa pihak, terutama guru-guru yang ada, warga sekolah. Ini kita libatkan, kemudian kita suruh masing-masing atau semua pihak itu untuk menginformasikan hasil pengamatannya. Nah, setelah menginformasikan hasil pengamatannya itu, barulah kita mengidentifikasi apakah dia termasuk dalam rujukan moral atau dilema etika. Berarti dengan melibatkan semua unsur sekolah ya. Sekolah, ya. Sehingga bisa ditentukan apakah kasus tersebut dilema etika atau rujukan moral. Ya. Baik, yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Seperti tadi, kita mengumpulkan informasi dulu, ya, mengumpulkan informasi dari semua pihak, terutama guru-guru, ya, guru-guru yang terlibat, semua guru yang ada di sekolah. Ini pokoknya semua keputusan yang kita lakukan selalu melibatkan guru-guru senior, terutama guru-guru yang kita tuakan atau guru-guru yang sudah banyak mempunyai menyumbangsikan pikiran pada sekolah. Itu. Kemudian kita melibatkan juga komite sekolah. Ini jangan sampai kita melupakan komite, karena ini sangat penting sekali. Perlulah kita mengajak diskusi bagaimana mendengar pandangan-pandangan dari berbagai pihak. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau lihat dari langkah-langkah seperti yang kita utarakan tadi, kita mengidentifikasi dulu masalahnya, ya, mengidentifikasi masalah apakah dia termasuk dalam dilema etika atau rujukan moral. Ini kita lakukan pengamatan langsung. Kemudian pemikiran kritis berdasarkan norma etika dan nilai-nilai kebajikan itu, ya. Kemudian baru kita mengambil keputusan. Keputusan ini jangan sampai merugikan salah satu pihak. Gitu, ya. Gitu. Baik, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus, terutama kasus dilema etika? Faktor efektif dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus dilema etika ini biasa kita lakukan. Yang penting sekali ada komunikasi, itu intinya. Komunikasi jangan sampai kita tinggalkan, komunikasi yang baik antar guru semua.
terutama guru-guru senior yang ada di sekolah ini. Ini jangan kita sepelekan, kita anggap guru ini tidak mempunyai tidak ada masukan. Ini sangat penting sekali ya. Jadi kita memotivasi guru-guru supaya memberikan masukan-masukan, itu yang kita komunikasi dengan komite juga, komite sekolah. Berarti yang efektif adalah bagaimana kita membangun komunikasi ya, antara guru-guru dan juga komite. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan ini jelas ada ya, pasti kita sebagai kepala sekolah pasti akan menemukan tantangan itu. Tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus dilema etika, ini sangat variatif sekali, tergantung pada kasus yang kita hadapi. Misalnya seperti kebutuhan untuk kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi siswa dan orang tua, ini bisa jadi tantangan tambahan yang berarti. Salah satu tantangannya itu dapat berupa kurangnya kesadaran dari siswa itu sendiri akan pentingnya pendidikan. Juga dari orang tua, ini ada juga yang orang tua belum mengerti pentingnya pendidikan anaknya. Berarti selama ini tantangannya dari siswa dan orang tua. Iya. Selanjutnya, apakah Ibu mempunyai sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau punya jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk jadwal, ini kayaknya tidak ada ya, jadwal khusus untuk menyelesaikan suatu masalah itu tidak ada. Jadwal penyelesaian kasus ini tergantung dari kondisi dan yang kita hadapi. Kondisi kasus itu berat ringan kasus yang kita hadapi. Kalau misalnya kasusnya itu ringan, ini bisa kita langsung kita selesaikan sendiri ya, langsung kita selesaikan tanpa melibatkan guru yang lain. Kalau itu ringan masih kita bisa hadapi sendiri. Tapi kalau dia berat, ini pasti otomatis kita akan melibatkan semua unsur, semua guru-guru yang ada di sekolah termasuk komite. Akan ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan. Jadi tergantung dari kasus itu sendiri. Berarti kalau ringan langsung Langsung kita selesaikan. Supaya tidak berlarut-larut. Iya, betul. Kemudian yang ketujuh, adakah orang lain atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan ini jelas kita banyak faktor yang kita libatkan, terutama guru-guru. Jadi dari awal semua keputusan yang kita ambil selalu kita melibatkan guru-guru yang ada di sekolah. Jadi guru ini sangat mendukung adanya memberikan kita untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah. Di samping guru juga seperti tadi, faktor dari komite sekolah juga sangat mendukung sekali. Berarti ada dua Bu ya, Iya. Guru dan komite. Iya. Pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang kita petik, yang dapat kita petik ya dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui ya. Jadi setiap kasus besar kecilnya kasus yang kita hadapi ini jangan kita berpatokan atau mengambil keputusan sendiri. Jadi kita harus selalu melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah, terutama guru-guru senior atau guru-guru yang kita tuakan. Dan jangan lupa komite sekolah itu juga sangat perlu sekali. Berarti keputusan itu tidak datang dari Ibu sendiri, iya, benar. Tapi Ibu membutuhkan second opini dari guru yang ada di sekolah dan juga komite. Baik, luar biasa sekali Bu pengalamannya hari ini. Saya banyak belajar sekali tentang bagaimana pengambilan keputusan. Insya Allah ini menjadi pembelajaran saya ke depannya, khususnya saya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, dan mungkin suatu saat saya menjadi pemimpin dalam konteks yang besar ya sekolah. Terima kasih atas waktunya Bu. Semoga Ibu tidak segan-segan. Di lain kesempatan saya belajar lebih banyak lagi dari sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, Bu. Nggih, selamat Bagaimana siang. kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik Bu, sebelumnya kami berdua mengucapkan terima kasih banyak atas keluangan waktu Ibu sehingga hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan wawancara terkait dengan tugas kami sebagai CGP pada demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan seorang pemimpin. Nah, khususnya Ibu nih yang menjadi kepala sekolah tentunya memiliki banyak pengalaman yang luar biasa dan real, Bu ya. Jadi kami ingin belajar banyak nih tentang pengalaman-pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan, Bu. Boleh nih, Bu ya? Oke, silakan. Yang pertama, Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Selama ini untuk pengambilan keputusan apakah itu terkait dengan kasus dilema etika atau bujukan moral, biasanya kita mengidentifikasi dulu masalah yang terjadi seperti apa, ya. Kemudian identifikasi pertama masalah yang terjadi, kemudian pihak-pihak mana saja yang terlibat, kemudian apa saja yang bisa diputuskan dari itu, apakah merugikan siswa, merugikan orang lain atau bagaimana. Kemudian, nah, bagaimana keputusan yang bisa kita ambil, kemudian yang kedua apa yang harus kita lakukan, bantuan siapa, apakah kita perlu bantuan orang lain untuk menjadi semacam sumber bagi kita untuk menguatkan keputusan yang kita ambil. Biasanya seperti itu sih. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Khusus untuk kasus dilema etika memang namanya dilema ya, jadi antara kayak buah si malakama gitu kan, kita ya masalahnya kan benar lawan benar di satu sisi, tapi hati nurani kita yang kadang-kadang ditonjok lah istilahnya kan seperti itu ya. Nah, sebenarnya tergantung kita aja bagaimana kita mengidentifikasi, sekali lagi bagaimana kita melihat masalah itu dengan bijak. Itu intinya sebenarnya. Jadi tidak kan ada semua orang mengambil keputusan, oh ini bagaimana keputusan akhirnya, apakah berdampak bagaimana ke depannya. Jadi itu harus dipikirkan. Oh ini jika saya mengambil keputusan A, apa konsekuensi dari keputusan yang diambil, ya. Kemudian siapa saja yang dirugikan. Nah, itu dianalisa, diidentifikasi. Jadi sehingga menghasilkan keputusan yang terbaik. Baik, berarti kembali lagi kepada nilai-nilai bagaimana kita berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan yang berlaku. Ya. Baik, pertanyaan ketiga, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan? Untuk mengambil keputusan, sekali lagi kita tetap mengacu kepada bagaimana 4 paradigma, kemudian 9 langkah pengambilan keputusan, itu jadi acuan kita dalam menentukan keputusan apa yang kita ambil ke depannya. Tentu saja ya ada skala prioritas yang mesti kita kedepankan untuk itu, sehingga menghasilkan keputusan yang kita ambil bukan keputusan sepihak merugikan menguntungkan sepihak, merugikan orang banyak, tapi bagaimana kalau bisa itu bagaimana semua bisa kita berada pada posisi mengutamakan kepentingan bersama itu. Baik, Bu, mungkin kita lanjut ke pertanyaan keempat. Ini, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang paling efektif ada sebenarnya bagaimana kita berbicara dari hati ke hati. Kadang-kadang ada kepala sekolah mungkin yang langsung menjas, oh Bapak salah kadang-kadang, atau ada yang langsung menegur di depan orang lain. Sebenarnya berikan dia ruang privasi, artinya kita perlu memanggilkan, kita perlu klarifikasi apa yang terjadi dan sebagainya. Kan di situ ada ruang komunikasi sehingga terjalin ya bagaimana langkah selanjutnya yang bisa kita ambil jika terjadi komunikasi yang lancar tersebut, sehingga sama-sama enak di kedua pihaknya. Jadi tidak ada artinya merasa nggak enak, enggak sebenarnya. Jadi itu saja sebenarnya ya. Jadi jangan sampai kepala sekolah itu
mengambil keputusan yang kira-kira tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku. Jadi intinya adalah komunikasi. Komunikasi yang memberdayakan bagaimana agar sama-sama enak kan. Karena kita dalam satu wadah besar ya. Sekolah itu adalah satu wadah besar. Jadi bagaimana kita mengefektifkan komunikasi tersebut sehingga hal-hal yang sekiranya ada terjadi kasus mungkin bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan dan komunikasi yang efektif tadi. Iya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya. Tentu dalam mengambil keputusan itu Ibu pasti menghadapi tantangan-tantangan. Jelas. Hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kadang-kadang apa yang kepala sekolah lakukan kadang-kadang ya dianggap oleh sebagian orang benar, tapi tidak tertutup kemungkinan ada juga bahwa yang dilakukan oleh kepala sekolah itu salah. Jadi pro dan kontra itu di mana-mana tetap ada. Tapi bagaimana kita tetap yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah keputusan yang terbaik. Tentunya keputusan yang kita ambil sudah melalui tahap tadi, 9 langkah pengambilan keputusan tadi. Jika melalui itu, insya Allah sudah tahapannya sudah sesuai dengan aturannya. SOP-nya sudah sesuai dengan itu. Baik Bu, ke pertanyaan ke-6. Untuk apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Biasanya ini timing ya, jadi kapan terjadinya kasus itu biasanya langsung ya diselesaikan dalam waktu itu. Jadi tidak menunggu lama, tapi tentunya penyelesaian itu tentu saja melibatkan berbagai pihak. Jadi tidak kita sendiri, tapi bagaimana juga kita meminta pendapat, saran dan sebagainya dari guru-guru senior itu perlu juga. Jadi sehingga keputusan yang kita ambil benar-benar keputusan bersama yang memang bisa diterima oleh bersama. Oh ya. Jadi bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan, Bu? Biasanya kan kita memanggil ya personal tersebut ke dalam ruang kepala sekolah sehingga masalah ini tidak terekspos dulu keluar. Yang bisa saja kita saat itu menjaga privasi dari yang oleh guru ini jika kasus itu dilakukan oleh guru kan ya. Jadi itu yang kita utamakan duluan. Kemudian kita komunikasikan apa yang terjadi. Kemudian kita berbicara dari hati ke hati. Dampaknya terhadap anak bagaimana? Kan gitu. Jadi bagaimana kita, apapun keputusan yang kita lakukan tetap satu, berdampak pada anak, ya kan? Kemudian memiliki nilai kebajikan, kemudian kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita putuskan. Jadi itu aja mungkin yang bisa saya gambarkan. Harus berpihak pada murid. Berpihak pada murid, kemudian yang kita ambil itu harus kita bisa dipertanggungjawabkan, kemudian sesuai dengan nilai universal kebajikan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, dalam pengambilan keputusan ada tidak seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya untuk kasus dilema etika ini terus terang ya seperti yang saya katakan tadi namanya dilema, jadi antara ya kayak seperti buah si malakama kita jadinya. Nah yang pertama mungkin jika saya tidak mampu secara personal mungkin saya biasanya saya meminta pendapat pihak lain. Pihak lain itu siapa? Biasanya guru senior yang lebih memahami seluruh situasi yang ada terjadi di sekolah tersebut. Gitu. Biasanya itu saya meminta pendapat pihak lain. Jadi ada banyak pendapat yang mesti saya analisis, saya identifikasi mana yang harus diutamakan sehingga skala prioritas ini keputusannya. Biasanya seperti itu. Baik, berarti guru senior yang ada di sekolah. Guru senior, atau yang ada di sekolah. Mungkin pertanyaan terakhir ini, Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Diperlukan kedewasaan dalam bersikap, ya, dalam menentukan sebuah keputusan karena ini menyangkut dilema etika akan ada banyak pihak yang merasa merasa tidak enak mungkin, merasa bagaimana sehingga kita perlu bijak ya, perlu kedewasaan ya dalam bersikap. Bagaimana kita bersikap, menghargai, memberikan empati ya. Itu aja sebenarnya.
membangun komunikasi yang memberdayakan sehingga tidak ada lagi komunikasi di antara pimpinan dan guru-guru. Gitu aja sih sebenarnya. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak atas sharingnya hari ini, pengalaman-pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan. Insya Allah ini menjadi pembelajaran bagi kami ke depannya. Jika suatu saat kami menjadi pemimpin dalam sebuah sekolah gitu. Insya Allah lain waktu kami ingin belajar lebih banyak lagi. Kita masih sama-sama belajar. Kita. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama Bu Kaisi, Bu Soleha, terima kasih banyak ya sudah dipercaya untuk menjadi narasumbernya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.